pelayanan sama-sama. Itu juga gara-gara lu, Bo. Kadang-kadang makan rame-rame sama temen, gue disuapin. Terus kadang-kadang foto gue dipajang di DP-nya dia, taruh di handphonenya. Iya, orang-orang mikir. Itu kan tanda sayang sama adek. Gue kan sama siapa aja sayang. Kagak percaya gue. Tuh, sampai gue doain dia. Kalau gue rasa happy, gue bilang makasih udah bikin gue happy. Makanya anjingnya juga doain lo. Iya, Ya, jelas. anjingnya doain mudah-mudahan maunya saya jangan sampai kawin. Kalau dia kawin saya dilupain, saya dibuang. Ditinggalin ya, Bo. Iya. Jangan-jangan doanya dia nih sekarang dikenceng ya, Bo. Ya maksudnya gue pengen tahu struggle-nya gitu. Tapi kalau misalnya dia orangnya slow aja ya nanti sama gue habis lah dia. Maksudnya biasa-biasa. Habis dengerin nggak? Habis dilalap sama dia. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Spirit. Nah sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga like dan share. Terima kasih. Siang ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang artis yang cantik cerita. Ya, dia seorang penyanyi. Dia juga pernah main film, dia juga pengusaha, suka bisnis, dia seorang perempuan, ya, tapi berhati baja. Orangnya sangat heboh, ya. Kalau di mana-mana ada dia pasti rame. Orangnya rada-rada gini juga soalnya. Yuk, kita panggilkan dia, Risma. Ayo Risma, kemari Risma. Apa lo ngomong tadi ya? Lo ngomong apa tadi? Anak Medan nih. Anak Medan luar biasa nih. Ya. Abang gimana kabarnya? Gimana kabarnya juga Risma? Baik bang, pandemik nih gimana nih Pandemik ceritanya? nih, makanya nih gimana ini? By the way, thank you ya tadi nasi padangnya. Iya. Asik. Itu Iya. dong, harus ada kerja sama yang baik. Gitu. Soalnya kan sekarang kan kita kan mau pergi makan juga kita nggak boleh makan di restoran. Benar. Ya kan? Jadi aku mesti beli bungkus. Iya. Apa enak kok tadi bang. Kemarin malah bang bawain ketoprak. Ketoprak. Wah, gua kebawa mimpi Kepedesan tuh. ya? Kepedesan Tapi ya? enak kok. Iya, iya. Gimana kabarnya Iya, bang? gimana kabarnya ya? Baik gitu loh. Ya, kan? Yang penting kitanya sehat terus gitu Iya, loh. harus dong bang. Keadaan kan lagi sakit begini, kitanya harus kuat ya. Betul. Jadi kita harus persiapkan diri kita, ya banyak olahraga gitu. Semenjak ini nih, semenjak pandemi ini tiap hari push up terus. Serius? Iya, udah. Wah. Emang gitu bang. Jadi Iya. banyak orang tuh menjauhkan diri dari dunia luar karena memang kita nggak boleh keluar. Tapi di rumah juga kita nggak menaikkan daya tahan tubuh kita dengan Iya. olahraga. Betul. Kalau gue mah sit up aja lah yang bisa Iya, dilakukan. yang penting gini loh. Kita tuh jaga imun kita tuh ya, pertahanan tubuh kita tuh harus kuat gitu loh. Gitu ya. Kan Pak Jokowi juga bilang begitu. Dia tuh kita berteman dengan Covid ini. Iya, gitu iya. loh. Jangan dimusuhin, Gitu. kalau dimusuhin Jangan nanti dimusuhin. kita jadi Dikeroyok, stres. Bang. Iya. Ya, jadi ini satu obatnya itu kita harus pertama happy. Ya. Jangan kita menyimpan kepahitan, pikir dendam, stres ya. Itu Covid-nya cepet datang. Artinya kita tuh lemah ya, pertahanan tubuh kita lemah gitu loh. Tapi kalau kita bersukacita, kita semangat ya toh, terus berolahraga, itu pasti ada kekuatan. Iya, ya, harus. itu nilai tambahnya di situ. Kayak gitu. Ini ngomong-ngomong sekarang yang jawab siapa ya? Kan lo kan agak bawel dan teman ngoceh. Jadi gue mempersilakan nih. Guys, gini guys, ini Risma ini seorang wanita yang luar biasa ya. Biasa aja tahu. Iya biasa di luar ya. Emberan. Luar biasa Iya. biasa di luar. Sekarang saya mau tanya-tanya nih, kegiatan dia gimana sekarang ini nih? Ini baru pulang dari Amerika nih, Somsa nih. Gua nggak diajak tuh. Udah setahun lalu, nggak baru bang. Ajak gua dong ke sana. Gue tuh mau ajak, satu gue ajak nih bang. Kayak gue kan pertama kali diundang ke Amerika 2018. Jadi gue sambil makan permen. Udah niat nih. Pikir giginya copot. Gue udah niat nih. Suatu saat nanti kalau gue misalnya diundang lagi, gue bawa mak gue. Kejadian Tuhan dengar. 2019 gue ajak mak gue. Tapi tau nggak, mak gue kagak betah. Baru nyampe 2 hari minta pulang. Aduh, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting dia udah injakan
kakinya di negeri paman Iya, Sam. itulah. Gue senang berbagi rezeki bang, berbagi Betul. kebahagiaan. Kalau gue mampu, yang utama tuh orang tua dulu harus betul. diutamakan. Karena Gitu. gue nggak tahu, mak gue tuh udah 71. Jadi ya nggak tahu. Rasanya kita tuh hanya berlari dengan waktu. Mana duluan nih, mudah-mudahan mak gue masih bisa gue bahagiain semampunya gue juga nggak mau sih bang ya. Kalau gue mampu gue beri, kalau enggak Keinginan ya. orang tua juga begitu, Ya. ingin dibahagiakan oleh anaknya. Suatu kebanggaan loh buat seorang ibu itu kalau anaknya bisa membahagiakan dia. Luar biasa. Iya. Berkatnya terus ya. Iya bang, Nanti orang tua tinggal mudah-mudahan. berkatin doang. Kan memang biar begitu. Risma dapat berkatnya banyak, Amin. biar Risma dapat cepet jodoh, Amin. biar Risma punya anak, Amin. biar Mama punya cucu. Amin. Selama ini gue juga punya anak bang, anak anjing. Anak anjing. Ini paling hobi sama Kayak anjing Pak. ini. Iya. Waduh, Ya gua langsung lihat dia, aduh, kayak dalam- pandemi gini bang, udah jadi anjing tuh udah kayak temen. Emang kita di rumah doang, apalagi sekarang mamaku lagi di kampung kan, dia udah seneng banget di sana. Istilahnya Ya sekalian jaga rumah ya. sekalian jaga rumah. Dulu ada Dia anjing juga- tuh, si Obet tuh. Obet tuh. Si Obet. Obet baik tuh, Obet tuh. Iya, dia Saya seneng deh. dia hilang bang, tapi udah 9 Iya. tahun juga, udah tua juga sih Udah tua dia juga, hilang. Jadi sekarang biasalah regenerasi. Ya, tapi anjingnya yang bagus dikit ke anjing kampung. Enggak, gue demennya yang kampung bang, soalnya apa? Jadi bisa keluar, terus makan juga sama kayak gue, makan nasi, makan ya nggak ribet ngasih makannya, terus Iya, betul. apa namanya mesti Biayanya. biayanya ember. Gue juga punya anjing Shih Tzu tuh ya, kan Mario. Ribet kan? Aduh, Ribet. makanannya mahal, gue mesti Makanya mesti kita aja kayak makan gitu. gado-gado ketoprak doang, masa dia makannya Gua ke salon potong rambut sama sama krembat keramas segala macam itu cuma 100.000 paling dia- mahal. Dia 250.000. Makanya, gua Wajar males. mahalan dia. Jadi gue pengen tuh bener-bener yang gue bisa makan bareng, walaupun ya udah kayak temen aja, walaupun sama anjing makan bareng, ya gue susah dia susah, gue seneng dia seneng gitu. Jadi kayak persis kayak teman aja Kayak gitu. teman, Jangan iya. dia yang lebih dari Nggak, kita gini ya. loh, anjing itu kan tahu Ribet kita. kalau kita sayang dia tahu. Iya. Gitu. Dia baunya kita aja dia tahu. Dan gue terus terang gue nggak begitu suka piara anjing, kucing gue nggak suka. Gue lebih senang piara burung, ikan gitu, seneng gitu loh. Kayak Abang gitu. gua tuh demen ikan. Dulu begitu. Bapak gue demen burung ya, kita ya termasuk penyayang binatang lah. Kalau mak gue nggak demen, dia demennya tuh tanaman. Tanaman, lain gitu. ya. Biasa kan. Ngomong-ngomong gimana nih? Apa kegiatan yang sudah Selama dilakukan? pandemi. Tapi selama pandemi kan udah pasti Di nggak rumah ada aja. kegiatan Ya nyoba-nyoba di rumah. inilah, Bang. Nah sekarang ini kan apa Hal yang baru. dipelajari di rumah ini? Yang gue pelajarin tentunya ngedit-ngedit video, lagi nyoba bikin podcast juga sama kayak abang bikin. Ya kita kayak kejar-kejaran ya. Gak apa-apa sih, jadi Sama-sama ya, kita apa tahu. namanya harus saling mendukung kan bang, Iya, gitu. betul, Yang betul. penting apa namanya semuanya berjalan lancar. Iya. Toh kita juga nggak tahu kedepannya kayak apa nih ya, pandemi sampai kapan, sampai kita harus gimana juga. Gue belum Iya. ngerti juga. Jadi kita lakukan apa yang mampu kita Iya. lakukan lah. Yang Ini penting, gua yang kemarin penting kita juga- jaga fisik. dulu Benar, aja, beberapa jaga bulan lalu nih kesehatan. pertama-tama pandemik itu namanya nonton film, semua film gue tonton ini di YouTube semua gue tonton, lama-lama boring juga ya, Bo. Nah, sempat kita kan udah nggak PSBB tuh, sempat keluar gue kerja, ada konser lah, gue bikin konser segala macem. Sekarang PSBB lagi, udahlah akhirnya Jadi rencana-rencana planning Iya. jadwal nyanyi, jadwal show apa pasti iya. Tadinya gue mau nyusul ditunda mak gue loh semua. ke kampung. Iya. Maksudnya ya boring juga kan di sini. Gara-gara pandemi, gara-gara PSBB lagi, udahlah gue di Gue rumah sih aja. rencananya gue pengen ngajak lu jalan-jalan, Iya, kemana nih? kayak naik cruise gitu loh. Cuman kalau lagi PSBB jadi nggak Ya, bisa. Terus gaya lo. Itu mah namanya lo cari-cari alasan deh. Gue mau tanya aja mama di mana. Iya gitu. Kita mau di Ini rumah kalau ada aja. dia pasti rame. Kita berdua aja rame nih. Ini udah kayak 2 RT ya, Bo. Ada berdua doang. Kadang suka berantem berdua. Tapi kita udah lama juga nggak ketemu ya, Bang. Iya, udah berapa tahun nggak ketemu. Ya. Jadi gue kalau berantem sama Bang Aven tuh jelas dia seleranya jadul, gue kan agak modern dan milenial gitu ya, Bo. Jadi gue bilang, lu udah jadul banget sih musiknya, lu ganti kek. Dia bilang, tuh gue demen yang ini ya, elah. Lu udah tahun berapa, Iya, Bang? dong. Gue bilang gitu. Itu aja kita berantem gitu-gitu, Bang. Iya. Terus ngomong-ngomong, tempo hari di Amerika berapa lama?
Yang tahun 2018 gue 2 bulan Bang. 2 bulan ya. Wah, Gitu. udah keliling-keliling dong. Keliling gue, ya kita sih diundangnya di California, tapi gue juga diundang ke Colorado, terus jalan-jalan ke Las Vegas, New York, terus ya. New York belum. Oh, New York malah nggak? Itu kan Oh, jauh Amerika, lagi. apa namanya, East Coast ya, gue masih di West. Terus ya ini Bang, gue ke Meksiko. Meksiko. Ya iseng aja, ya deket, cuma 3 jaman lah dari LA gitu. Nah 2019 gue datang lagi karena diundang itu 3 minggu doang. Soalnya gue bawa mak gue kan ya, udah nggak betah dia, ya udahlah 3 minggu langsung balik. Nggak apa-apa lah. Iyalah. Gue bersyukur, semuanya harus disyukurin gitu. Hidup ini kan harus dinikmati. Iya. Ya, kita kan nggak tahu, kita hidup cuma sekali, kita nggak tahu ke depan bagaimana. Hidup ya sekali dan nggak tahu sampai kapan Bang. Hidup ini kan misteri. Yang penting sekarang ini kalau kita sudah menyadari ya bahwa hidup ini kita kan hidup cuma tinggal sisanya aja nih, ya toh kita saatnya kan kita juga akan dipanggil ya toh. Jadi sisa hidup ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Betul. Gitu. Gue setuju Ya toh? itu. Dulu gue juga orangnya Badung, tapi sekarang kan udah gak Badung. Masih lah dikit-dikit. Kayak gue nggak tahu aja cewek Ya. ini masih di mana-mana. Lo tau nggak? Ada nih cewek demen sama lo sampai nyariin gue, sampai nemuin gue dalam hati gue. Siapa? Emang Aven siapa gue? Sampai gue ini tau nggak lu dia nanya? Gue diajak makan, tau nggak dia nanya apa? Kamu pacarnya Aven? Nah. Gue bilang enggak mbak, enggak Ci, gue bilang enggak Ci, suka ya ambil aja bawa pulang, gue bilang gitu. Kenapa jadi pamit-pamit ke gue? Gini kan, saya sama Risma nih ya, itu Apa? dari dulu itu kita selalu berdua gitu ya. Jadi orang kalau yang nggak tahu pasti lihatnya nih kita lagi pacaran berdua dari dulu nih. Kalau jalan sudah berantem, kadek, ya terjadi segala kita nih ya. macam. Iya, gitu. Padahal kita udah kayak adik Iya, gitu lah. kita seru-seruan sering show aja. sama-sama gitu kan. Sering pelayanan sama-sama. Itu juga gara-gara lu, Bo. Kadang-kadang makan rame-rame sama temen, gue disuapin. Terus kadang-kadang foto gue dipajang di DP-nya dia, taruh di handphone-nya. Iya, orang-orang Iya. mikir. Itu kan tanda sayang sama adek. Gue kan sama siapa aja sayang. Pret. Kagak percaya gue. Gitu. Kita nggak tahu isi hatinya ya, Allah. Tapi kan gue senang bisa ngajak Risma pelayanan ke gereja. Iya. Kan dibawa ke jalan yang bener. Iya, Ya kan? betul. Nggak pernah saya ngajak ini tuh dugem yuk kalau ini yuk nggak pernah. Gue juga nggak demen. Kalau saya Risma emang Pusing pala gue gereja kalau yuk. gitu. Ya, gereja kita gitu loh. Kayak gitu. Sekarang nih lagi musim-musim bikin podcast dan bikin YouTube, program-program YouTube. Ya udah kita collab lagi. Iya. Padahal kita udah lama juga nggak ketemu ya, Bo. Iya, udah lama. Udah berapa tahun lah gitu kan. Gue pikir udah kawin. Belum, kawin Bang. kapan? Ya, Udah cepet-cepet nih. gue sih pengennya cepet, cuma mungkin waktu Tuhan tidak sampai dengan waktu gue kan. Nggak, kadang-kadang gue ini juga udah akhir zaman. ya nggak apa-apa kan. Gue dong sekarang udah punya cucu. Wih, Wih, keren. mantap jadi opa sekarang. Gue juga bangga. Gue juga punya Opa cucu, gitu. tapi keempat Bang. Cucu lu mah jaing semua. Ember. Gak apa-apa, seru aja di rumah. Ngurusin papis, ya istilahnya ya gue happy gitu. Sampai tau gak Bang, gue kalau namanya kita berterima kasih ya bagi gue, nggak hanya kepada orang tua, nggak hanya kepada teman, Iya. sama anjing aja gue berterima kasih. Gue bilangnya, Iya. aduh makasih ya udah kasih papis yang lucu. Gue happy. Kadang-kadang kita kan istilah kegembiraan atau kebahagiaan kita itu nggak bisa dibeli gitu loh, nggak ada nilainya. Jadi kalau ada yang bisa buat kita bahagia, bahkan anjing kita ataupun hal-hal sekitar kita patut berterima kasih. Iya, iya. Gue sering doain anjing gue, sumpah berdoa bareng. Mia tidur di kamar gue, pagi gue doa pagi, berdoa sama-sama gitu kan, walaupun dia gerak melulu tapi doa sama-sama gitu. Ya, udah anjing bener-bener memang temen. anjing itu kesetiaan itu lebih dari orang. Gitu, sampai gue doain dia. Kalau gue rasa happy, gue bilang makasih udah bikin gue happy. Makanya anjingnya juga doain lo. Iya, Ya, jelas. anjingnya doain mudah-mudahan maunya saya jangan sampai kawin. Soalnya kawin saya dilupain, saya dibuang. Ditinggalin ya, Bu. Iya. Jangan-jangan doanya dia nih sekarang dikenceng ya, Bu. Doanya si Betty nih. Si Betty, Aduh, namanya jangan. Betty, anjingnya namanya Betty. Dulu Obet namanya. Anaknya banyak tuh.
Ya toh. Tapi anaknya udah jadi apa? Bisa menghasilkan ya? Iya. Bisa dijualin lagi. Pintar juga emang. Gue open adoption kadang-kadang sama teman-teman sendiri, udahlah kasih ini aja, istilahnya ganti uang susunya lah. Iya, Nggak iya. seberapa, tapi bagi gue juga, ternyata anjing gue juga bisa memberkati gue loh. Gitu. Ya kadang-kadang hal-hal kecil gue syukurin gitu. Memang sih banyak hal-hal di hidup kita ya Bang ya. Kayaknya semua yang nonton juga ada yang bikin kita kesel, ada yang bikin kita maksudnya aduh nggak sesuai ekspektasi kita atau harapan kita, pengennya begini ternyata nggak terjadi. Ya itulah kan firman Tuhan juga katakan, Iya. jangan kita mengharap kepada manusia. Betul, Ya, betul. kalau kita mengharap kepada manusia, kita akan kecewa. Iya. Gitu loh. Ya sekarang ini kita jalani hidup itu apa? Sisa hidup ini kita bawa happy, kita bawa senang-senang, nikmati hidup ini, Iya. kita melakukan yang berguna, Iya. yang apa? Yang bisa menjadi berkat bagi Benar, orang banyak. benar, Itu benar. aja tujuan hidup kita ini Iya. sekarang gitu loh, ya toh? Ya habis mau kita juga gimana ya, kayak masa-masa sekarang kita mau paksain diri juga nggak bisa, tapi memang kreativitas kita tuh jadi Ya. timbul semua Ya. yang kita nggak pernah pelajarin, kita harus emang harus gitu, kita harus belajar deh. Kayak gue nih sekarang sendiri di rumah, mau nggak mau gue masak dulu, please deh, boro-boro beli gitu kan. Sekarang mau nggak mau masak, minimal masak buat anjing gue ya kan, karena mereka harus makan gitu, minimal itu. Apalagi sekarang ini ya. Mama udah berapa pergi? Udah lebih dari sebulan lah gitu. Jadi Udah sebulan ya? Iya. Lu kan sebulan sama sendirian supir terus gue. di rumah? Iya ya, kadang-kadang gue keluar, misalnya ke pasar atau kemana ada perlu gitu kan. Tapi kalau selama PSBB ini ya gue di rumah terus. Tapi gue berusaha melakukan apapun yang berguna di rumah gitu ya. Ya gue beresin rumah lah, gue ngecat apalah. Udah Bisa semua ngecat juga ya? ini. Betulin genteng. Iya ember. Semua Jadi gua kulit ngecat. merangkap. Iya, Kita ember. merangkap sekarang di rumah. Ya habis iya. sekarang yang nggak bisa atau yang nggak mau pun mau nggak mau Mau nggak mau harus dilakukan sendiri. harus dilakukan sendiri gitu, Iya. emang harus mandiri. Aku kan memang dari dulu udah mandiri, jadi bukan hal yang baru lah gitu. Tinggal istilahnya sekarang mandiri yang menghasilkan dan terarah itu aja Betul, sih. betul. Terus kira-kira setelah pandemi ini selesai, kan pemerintah bilang nih kita udah bersyukur nih, berterima kasih nih ya, udah ada harapan baru ya, sebab obatnya sudah diketemukan nih. Misalnya gitu ya. Ya mudah-mudahan ini akhir tahun ini vaksin sudah bisa beredar ya, orang-orang bisa bekerja kembali, orang-orang bisa melakukan aktivitas kembali, ya bisa nyari uang lagi, Ya. lu juga dapat jadwal lagi, jadwalnya Amin. dilanjutin lagi gitu loh. Amin. Gitu. Kayak gitu. Nah, planning ke depan kira-kira apa? Planning ke depan, Harapan ini lu apa? gini Bang, dulu sekitar lebih dari 5 tahun lalu, bangsa 10-15 tahun lalu, hidup gue tuh penuh dengan target. Tahun ini gue harus bikin ini. Gue harus, gue mau ke sini. Tapi Bang, udah 5 tahun ini, lebih dari 5 tahun inilah, sekitar 6 tahun ini, gue udah nggak ada target Bang. Jadi mengalir aja. Malah bagi gue lebih ringan hidup gue gitu, karena Berserah aja udah ya. stres banget Bang punya Berserah target. aja. Ya memang perlu ada rencana, tapi kita maksudnya gini, Iya. kita harus punya beberapa plan gitu. Kalau plan Iya. satu nggak terlaksana, Iya. plan B or plan C, bahkan kalau bisa sampai Z gitu. Jadi Iya. kita punya banyak cadangan planning gitu. Betul. Nah tapi sekarang Bang, sejak gua yang mungkin gue udah pernah cerita sama abang ya, gue sempat jenuh itu ya. Dengan dunia musik, atau gue udah bosen dengan dunia nyanyi ini. Nah di situ tuh kan gue bilang sama abang, gue pengen pensiun Bang, ya kan. Dan di situ Lu pensiun masih muda gini pensiun. tapi Gua aja udah 60 aja masih nggak, maksudnya pensiun dari nyanyi, pensiun dari nyanyi. istilah gue udah nggak mau lagi nyanyi, istilah gue nggak mau dengan ya kan ini Bang. Waktu itu gue ada manajer, dia targetin lo harus begini, lo harus jadi gini, harus jadi gue stres sendiri, dikejar-kejar bukan kayak ya seperti dikejar bayangan, padahal dikejar target itu stres gitu, lebih daripada orang kantoran gitu. Iya, Nah, lu stres dia jualin gini. Iya kan duitnya juga ngalir terus. Gimana ya, sih? enggak juga Bang, enggak juga. Karena kan maksudnya gini. Nah itu kan kalau manajer gue tuh dia memanage semua planning gua. Jadi sebenarnya ya itu kalau misalnya pemasukan sama pengeluaran lebih besar pemasukannya mah enak. Nah kalau ini kan
kejar-kejaran gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sisanya gitu. Gitu. Jadi Karena sekarang kita ini enakan mana? Pakai manajer apa mendingan pribadi? kan sekarang sejak gue bilang sama abang gue pengen pensiun itu, udah tuh gue langsung cut semuanya. Gue rilis semua otak gue dan gue udah nggak mau punya rencana mengalir aja. Bahkan gue bilang ya gue berdoa sama Tuhan, udahlah gue mau pelayanan aja lah kalau memang. Jadi gue tetap nyanyi tapi khusus untuk pelayanan, karena yang komersil ini tuh terlalu banyak tricky juga dan persaingan yang menurut gue nggak terlalu perlu harus bersaing, tapi harus bersaing terlalu banyak inilah. Politisnya juga gitu remetnya juga ya. Remet-remetnya juga, jadi udahlah gue males gitu kan. Nah disitulah gue mulai banyak pelayanan, ya itulah yang sama abang pelayanan bareng itu. Dia juga dulu kan sering pelayanan di Christy Ministry, karena saya kan juga punya ministry, jadi Risma, teman-teman artis yang lain, itu kita gabung sama-sama, kita melayani ke penjara, ke panti jompo ya, kayak gitu. Gue nggak pernah diajak ke panti jompo malu. Pernah kan dulu? Kapan? Enggak, bukan sama gue. Sama cewek mana ya? Nah lo, udah tahu gue cewek yang mana tuh lo, lo culik tuh. Ya gitu, jadi gue udah nggak ada target, udah nggak ada rencana gimana bang, udah mengalir aja. Bahkan yang ada di kepala gue saat itu, kalau bisa gue lakukan saat itu, ya gue lakukan. Kalau enggak, udah gue nggak. Dan gue memang nggak begitu suka menunda-nunda ya orangnya ya. Gue lebih baik satu hari gue kerjain semua, habis itu gue tidur misalnya berhari-hari atau istirahat berhari-hari gitu, daripada satu hari sedikit. Bisa juga gitu, tergantung ininya. Misalnya gue janjian sama orang di luar satu, mendingan gue kumpulin jadi satu hari, dan gue sekalian capek gitu loh maksudnya. Gue orangnya gitu sih. Jadi gue tahu kenapa lu jenuh gitu loh. Satu, lu nggak punya suami, belum punya suami. Udah, lu cari suami yang cocok, kawin. Iya, gue juga pengen, cuma belum ketemu yang seret gitu. Nunggu seret kapan? Apa sih tipe apa sih cowok yang gimana yang lu cari, coba? Gue pengen tahu. Kalau saya juga pengen tahu, guys juga pengen tahu ya. Apa yang apa ya kalau gue ya? Ya pastinya kan seiman. Suami ya yang cocok kayak gimana? Pastinya seiman. Terus gue suka yang nggak cemburuan, family man, terus support gue, support kegiatan gue lah gitu. Gue juga nggak mau terlalu dibatas-batasin. Maksudnya gini, boleh dibatasin tapi keinginan gue ya. Jadi bukan dari dia, lo harus gini, harus. Gue nggak mau kayak dikte-dikte gitu, kecuali dalam hati gue memang gue pemikiran gue, gue kayaknya memang udah pengen di rumah aja, atau gue pengen inilah gue kurangin. Istilahnya memang kemauan gue itu, gue lebih istilahnya kayaknya lebih alami lah gitu. Ya tapi juga kalau lu cari kriteria yang sempurna seperti itu juga nggak ada ya, tapi itu pasti lah. Itu nggak sempurna sih, biasa aja. Pasti ada kekurangannya, ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kita ini kan kalau berumah tangga itu kan untuk menyesuaikan. Iya. Ya toh, jangan kayak gua dulu wah kita saling egois gitu loh. Ya. Begitu kawin gua nggak boleh main film, jadi gua nganggur gitu. Istilahnya nganggur udah kan, pada akhirnya kita bikin kantor, ya toh. Nah kayak gitu ya, akhirnya ya gitu deh. Ya maksudnya bisa didiskusiin lah bang. Tapi istilahnya karakternya gue demennya kayak gitu. Istilahnya gue nggak demen tuh dicemburu-cemburuin. Apaan sih? Secara teman-teman gue sekitar 70-75% tuh cowok semua kan gitu. Jadi ya kalau ini cewek tomboy nih. Anak Medan nih. Iya, abang gue juga cowok kan. Jadi ya maksudnya gue pengen tuh percaya, trust, jadi kan nggak ada cerita curiga-curiga atau cemburu. Yang maksudnya ya alami aja gitu, nggak perlu ini juga lah. Ya, rumah tangga itu gitu. sekarang gue juga setelah lewati ya masa kegagalan yang lalu, juga sekarang belajar gitu loh. Kita dalam rumah tangga nanti harus carinya yang begini, cari yang begini gitu. Enggak yang sempurna lah. Iya. Kalau gue mah yang penting nyaman bang. Secara gue sisa hidup gue bakal sama dia sampai mampus kan. Jadi ya kalau gue nggak nyaman, stres loh. Cari yang kaya nggak? Ya maksudnya gini, tergantung sih bang. Ada orang kan dulu kayak yang abang cerita sama gue, dulu bekas orang baik atau dulu bekas orang jahat. Nah sama, kalau ada yang orang tuh dulu bekas orang kaya atau dulu bekas orang susah gitu. Ya gue lebih ke ininya sih, lebih ke tergantung ceritanya gitu. Kalau dia misalnya sekarang nggak kaya tapi dia
ada satu kesalahan dia, nah berarti dia tuh punya bibit gitu loh, bibit kerja keras orang sukses. Bagi gue nggak apa-apa, semua kan ada masalah di atas di bawah. Misalnya mungkin pas gue kenal dia lagi di bawah, kan bukan berarti dia nggak bisa naik lagi gitu. Tapi kalau dari dulu sampai sekarang males, dari dulu sampai sekarang miskin, ya mampus aja deh gue. Ya gue juga nggak mau nyusahin hidup gue gitu kan. Ada tanggung jawab. Nah itu ya semua orang lah pasti berumah tangga tuh tidak ada yang mau susah. Iya betul. Tapi kalaupun sampai ketimpa susah, lihat susahnya kenapa. Makanya gue bilang lihat ceritanya dulu. Ini prosesnya dari diri sendiri apa memang dari proses dari Tuhan? Kan proses juga ada dari Tuhan juga. Sama, soalnya bokap gue juga dulu lumayan lah ya, terus dia bangkrut. Tapi ternyata dari bangkrutnya itu Tuhan pakai dia sekarang jadi penginjil. Jadi cerita orang banyak. Jadi nggak terlalu gue harus begini harus begitu, enggak lah. Itu dinamis aja kan ada lagunya. Cerita hidup. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Iya. Ada peran wajar dan ada peran yang kurang ajar. Iya gitu bang. Jadi kalau gue sih lebih pengen tuh bukan dari istilahnya materialistis, istilahnya lo kaya punya apa, gue lebih suka ceritanya, struggle-nya dia gitu loh. Kadang-kadang orang tuh mungkin setitik lagi dia bakal kaya nih, dia masih belum ini nih setitik lagi, tapi gue pengen tahu udah ceritanya. Udah gak sabar ya? Hah? Udah gak sabar? Ya maksudnya gue pengen tahu struggle-nya gitu. Tapi kalau misalnya dia orangnya slow aja ya nanti sama gue habis lah dia. Maksudnya biasa-biasa. Habis, dengerin nggak? Habis dilalap sama dia. Maksudnya biasa-biasa, maksud gue tuh struggle-nya. Ini orang nggak ada struggle banget sih. Kayaknya lu nerima banget sih, nggak ada ininya. Kerja kerasnya kayaknya kurang banget gitu. Nah, gitu bagi gue juga. Ya aduh repot juga yang kayak gitu kan. Yang penting nyaman aja sih di gue, bisa diajak ngobrol, diajak tukar pikiran. Yang penting apa? Setia, ya. Kayak ini setia, orang paling setia. Nggak tahu ya gue. Cuma lo dan Tuhan aja yang tahu itu setia apa kagak. Iya. Kalau gue mah nggak terlalu gimana lah bang. Apalagi sekarang juga kita kan kayak gue nih udah malas pacaran bang. Gitu. Umur berapa sih sekarang sih? Coba tebak. Pengen tahu umurnya berapa? Iya. Pengen tahu berapa? Yang bisa nebak dengan benar, coba komen, ya kan? Komen. Nanti gue lihat komennya. Dapat hadiah dari Risma. Dapat hadiah. Nggak ada masalah. Nah, jadi gitu bang. Kalau gue sih ya mengalir aja, udah gitu. Secara sekarang kan gue nggak cari pacar juga, udah males pacaran bang. Pacaran, berantem, cemburu, aduh capek kepala gue. Jadi tapi gue udah dari dulu nggak pernah lihat pacar tuh yang mana. Ya, kalau gue memang begitu, gue kalau udah privacy gue nggak akan nggak ada yang tahu, jadi nggak ada yang bisa nebak gue, nggak ada yang bisa. Kenapa mesti lu rahasiain? Nggak, jadi gini bang, gue nih selama ini terus terang aja gue mantan gue banyak banget gitu kan. Istilahnya gue pacaran lumayan lah, cuma memang nggak ada. Udah yang gini sifatnya begini, udah kasar, ya, udah orangnya heboh, udah orangnya belak-belakan. Emang berubah? Masih ada yang mau sama dia? Nggak salah tuh cowok. Ya itu kan hilaf mereka. Iya bang, jadi gue pengen tuh gini, saking gue pikir kan banyak banget nih yang istilahnya gue sempat dekat ya dari dulu zaman gue sekolah, ya ada yang serius ada yang enggak, ada yang ya gimana lah begitu. Zaman sekolah mah zaman masih cinta-cinta monyet lah. Iya, abis sekolah, kuliah, kerja semuanya kan ada aja yang dekat gitu kan. Nah, gue pengen tuh gue ngenalin sama keluarga gue, sama temen atau sama nyokap gue sama bokap gue itu hanya satu aja yang terakhir gitu loh. Istilahnya yang gue udah yakin nih bakal gue kawinin. Itu aja yang mau gue kenalin. Jadi memang selama ini gue nggak pernah kenalin ke orang tua gue, ke keluarga gue, dan tentunya di umum gue nggak pernah gue posting nggak pernah. Jadi gue nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Emang bagi gue, lu nggak pernah ngomong-ngomong juga sama gue. Iya. Nggak usah, ngapain diomongin, orang kagak jadi juga. Kan ribet kan. Kita ngomong ini, si ini. Ntar besok lagi, gimana sih? Ya udah, bukan yang itu lagi bang ya ini. Ntar bukan. Tapi kalau gue punya pacar lu tak tahu. Ya pacar lo bang gue. Lu mainnya kurang cantik makanya. Kalau gue kan, ingin cantik aja, maksudnya gue juga nggak terlalu pengen diekspos. Dalam arti gini, ya gue juga ya sama seperti abang menjaga keluarga juga kan, istilahnya
nanti baru ngomongin yang ini, udah ganti lagi ngomongin, kan gak enak kan kalau keluarga kan istilahnya yang udah pasti atau yang gue sendiri udah serp dan bakal gue kawinin baru itu gue kenalin dan gue publish aja gitu. Kalau yang belum pasti mah ngapain? Maksudnya kasihan dia juga. Dan gue juga nggak lebih ke situ sih. Gue kan orangnya nggak suka di di expose yang kayak gitu-gitu kehidupan pribadi kecuali dan gue selalu bilang nggak usah cerita-cerita sama siapa-siapa atau belum tentu gue jadi sama lu, gue bilang gitu. Ngapa lu kasih tahu belum tentu gue jadi sama lo, gue bilang gitu. Belum lagi fitnah orang gitu ya, kayak gue gini kalau jalan sama siapa gitu difitnah. Iya, jadi menjaga juga Bang, maksudnya gini, kita kalau terlalu banyak orang ketiga, orang yang ikut campur, orang yang kata-kata ini atau masukan ini, kita sendiri nggak pure dari kita gitu loh. Istilahnya kalau ada masalah tuh terlalu banyak ikut campur, ribet gitu. Jadi mendingan berdua aja gitu. Betul.